Jadi, materi yang akan Ibu sampaikan hari ini juga sangat bermanfaat ya, sama seperti materi-materi sebelumnya, karena materi yang ini juga udah nggak jauh beda sama yang kemarin, karena kemarin itu teknik menggambar ilustrasi manual, yang sekarang ini digital dan perpaduan keduanya. Karena udah bukan yang serba manual banget kan, sekarang udah banyak digitalisasi, jadi kita juga harus berusaha untuk mengikuti alur zaman. Nah, di digitalisasi ini tuh banyak banget sebenarnya manfaatnya juga. Kalau orang ada yang bilang, "Apa sih jadi ilustrator?" Gitu-gitu, nggak ada harganya lah istilahnya. Oh, mungkin ya di negara ini seperti itu. Cuman kalau misalnya kita lihat nih, kalau di luar negeri itu banyak banget museum tentang ilustrasi, karena mereka benar-benar menghargai tiap seniman ilustrasi yang ada. Karena ilustrasi itu dibuat bukan hanya sekedar, ya udah aku mau buat aja gitu. Ada maknanya, sama seperti lukisan yang pernah kita lihat. Kalau misalnya nih, kita jalan-jalan ke Braga, ke banyak lukisan. Nah, di situ juga lukisan-lukisan punya banyak maknanya. Oke, Ibu mau izin share screen lagi? Sebentar ya, ada masalah dulu. Oke. Sudah terlihat sudah terlihat share screen Ibu? Udah, Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan mengenali tentang teknik menggambar ilustrasi digital. Jadi seperti yang kita tahu ya, ilustrasi digital itu ada dua macam. Ada gambar vektor dan gambar bitmap. Gambar vektor adalah gambar yang tidak tergantung pada resolusi. Gambar jenis ini tidak akan mengalami perubahan pada saat dibesarkan atau dikecilkan. Gambar vektor merupakan hasil garis, kurva, dan bidang. Sedangkan bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik-titik yang disebut pixel. Titik ini kalau di zoom tuh bakal pecah. Nah, kita ambil contohnya gambar vektor ini udah kayak yang tadi kita lihat juga ya di museum ilustrasi. Nah, kalau gambar bitmap tuh kalian tahu kan game Mario Bros? Tahu, Bu. Nah, itu juga salah satu contoh penggunaan dari gambar bitmap karena masih kotak-kotak gitu. Nanti Ibu kasih contoh ya, dikasih lihat. Kita lanjut dulu ke teknik menggambar ilustrasi digital dan manual. Nah, dalam membuat ini gambar ilustrasi secara digital dan manual ini ada step-stepnya ya anak-anak. Yang pertama ini adalah membuat sketsa, sama seperti langkah-langkah yang Ibu jelaskan kemarin. Tentu membuat sketsa adalah penting, tapi sketsa yang kita ketahui di dalam teknik ini adalah sketsa manual. Karena di sini kan menggabungkan kedua teknik gambar. Di sini kita itu istilahnya kan nggak ada tuh beberapa orang yang misalnya dalam membuat ilustrasi nggak bisa langsung set di komputernya atau lewat digital langsung. Jadi harus ada yang emang harus brainstormingnya dari coretan-coretan kertas, atau misalnya harus digambarkan dulu pakai pensil warna kayak gitu-gitu. Nah, itu dibuat sketsanya lewat manual. Lalu selanjutnya menampilkan sketsa pada komputer. Nah, nanti sketsa yang udah kita buat tuh bisa nih di-scan sama HP atau di foto juga. Nanti kita drop ke salah satu software pembuat ilustrasinya. Misalnya kita contohkan AI ya. Nanti di situ kita bisa menampilkan. Nah, udah ditampilkan itu, yang Ibu katakan lagi menggambar digital dengan pengolah gambar yang tadi AI.
Nah, udah ditampilkan, nanti kita bisa di tracing lewat sketsa yang udah kita buat secara manual. Nah, di tracing ini juga memudahkan pewarnaan secara digital. Nanti kalau udah di tracing kan diwarnakan. Nah, kalau udah diberi warna, warnanya juga ya kita harus pilih-pilih sesuai dengan tema yang akan dibawakan. Lalu setelah itu dibuat detail ilustrasi. Nah, ilustrasinya kalian misalnya mau flat design atau misalnya ilustrasinya mau yang kayak anime-anime gitu yang drop shadow kayak yang detail gitu-gitu boleh. Nah, itu di bagian finishing ya. Oke, sebelum ke tugas, Ibu mau kasih lihat contoh yang tadi. Bentar. Oke, Ibu izin share screen lagi. Nah, ini anak-anak ya, untuk contoh dari gambar bitmap dan gambar vektor. Bisa dilihat sendiri kan seperti ini. Yang satu ini jelas, vektor ini kualitasnya juga kayak HD, ibaratnya itu 1080. Nah, kalau yang bitmap itu ibaratnya 144p ya. Nah, gambarnya tuh. Nah, oke, langsung aja ya ke tugas kelompok dulu nih, karena kita udah selesai materi tentang ilustrasi. Ibu pengen kalian kelompok untuk berdiskusi. Jadi Ibu tentukan ya, satu kelompoknya ini Malik Fatur Rahman, Malik Ibrahim, dan Farhan. Silakan berdiskusi ya. Kalian bertiga satu kelompok berdiskusi mengenai ada dua nih. Yang pertama, fungsi-fungsi dari ilustrasi. Kan Ibu kemarin nggak menjelaskan ya. Menjelaskan tapi tersirat. Mungkin kalian harus lebih memahami lagi nih apa fungsi-fungsinya. Nah, kalian cari bareng-bareng. Lalu yang kedua adalah tugasnya ini tuh kelompok tapi individu. Kayak gimana sih, Bu? Nah, jadi Ibu tuh pengen kalian cari cerita mitologi. Nah, dari cerita mitologi itu kan pasti ada tuh kisah-kisahnya. Dari kisah-kisah itu Ibu ingin kalian imajinasiin apa yang kalian bayangkan dari gambar, dari adegan tersebut. Tapi ini tugasnya individu. Kenapa disebut kelompok? Kelompok itu untuk mencari judul mitologinya saja. Nah, nanti dalam satu kelompok bertiga ini, kalian cari saja dulu judulnya. Nanti kalian kasih tahu alasannya ke Ibu kenapa kalian memilih judul tersebut. Oke, Ibu kasih waktu dari sekarang. Baik, Bu. Oke, mungkin waktunya dicukupkan ya untuk mencari fungsi-fungsinya. Mungkin boleh dipresentasikan saja salah satu dari kalian bertiga. Siapa yang mau membacakan? Dari fungsi-fungsinya dulu aja. Saya aja boleh, Bu. Oh, boleh, Mangga, mari. Ceritanya tuh cerita Ibu Gogo ya, Bu ya. Ya, kalau Terus kalau fungsi-fungsinya. fungsi-fungsinya, dari fungsinya yang pertama fungsi deskriptifnya yaitu digunakan untuk menjabarkan arti dari sebuah tulisan yang panjang melalui sebuah gambar. Yang selanjutnya fungsi ekspresifnya yaitu mengekspresikan suatu ide atau gagasan melalui sebuah gambar. Selanjutnya fungsi analitisnya mengekspresikan secara detail bagian-bagian suatu benda. Yang terakhir fungsi kualitatifnya yaitu pada umumnya digunakan dalam pembuatan tabel, grafik, foto, simbol, gambar, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Plus, Ibu kasih applause juga di sini. Oke, terima kasih untuk kelompok ini sudah memaparkan. Oh iya, tadi Ibu belum bertanya ya alasan kenapa memilih
Ebu Gogo sebagai judul dari mitologi yang kalian bawakan. Boleh mungkin salah satu juga dari kalian memaparkan? Dari aku aja, Bu. Boleh, Farhan, silahkan. Jadi alasan kenapa kita mengambil cerita Ibu Gugu tuh karena menarik menceritakan makhluk kecil kayak peri gitu, Bu. Oke, boleh. Mungkin ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya mitologi itu yang serem-serem raksasa gitu ya. Mungkin kalian pengen yang cutie-cutie gitu, yang lucu-lucu. Jadi ambilnya Ibu Gogo. Oke, sebelum ke penutupan, Ibu pengen tanya nih satu-satu sama kalian tentang pengalaman kalian belajar ilustrasi nih. Ini Malik Fatur Rahman, apakah bisa berbicara? Ya, Bu. Nah, Ibu mau tahu nih, pendapat kamu aja, nggak ada yang salah kok ya. Selama belajar ilustrasi itu kayak gimana sih? Mungkin kamu mau jelasin, oh aku senang belajar ilustrasi kayak gini. Boleh deh, apa aja yang kamu rasakan aja selama belajar ilustrasi bersama Ibu. Selama belajar ilustrasi sama Ibu, senang sekali, Bu, karena saya awalnya kan belum bisa gambar gitu ya, Bu. Belum bisa gambar sama sekali. Tapi setelah belajar ilustrasi sama Ibu, sekarang udah bisa gambar sedikit-sedikit, terutama di ilustrasinya, Bu. Kayak gitu, Bu. Oke, alhamdulillah ya, ilmu yang Ibu sampaikan bisa diterapkan langsung sama Malik. Terima kasih Malik Fatur Rahman. Bagus. Oke, Ibu mau nanya juga nih ke Farhan. Farhan setelah belajar ilustrasi sama Ibu nih, apa sih kayak apa punya visi ke depan atau mungkin mau ngeluarin unek-unek juga nih kayak Malik Fatur Rahman tadi? Boleh, Farhan? Ya, apa ya, Bu ya? Kalau misalnya Pak Herma, jujur senangnya, Bu ya, karena kan Pak Herma juga emang seneng ngegambar gitu. Jadi pas begitu belajar ilustrasi kayak, oh iya ternyata eh, dari gambar manual juga ternyata masih bisa dieksplor untuk menjadi ilustrasi digital gitu sih, Bu. Oke, terima kasih Farhan. Sama, Bu. Selanjutnya mungkin yang terakhir sebelum benar-benar ke penutupan yaitu Malik Ibrahim. Boleh mungkin eh, rasanya apa suka duka belajar ilustrasi gitu. Boleh, Malik. Kalau dari saya sendiri belajar ilustrasi itu dari emang harus sering banget gitu Bu, buat latihan terus-terusan. Kan kalau misalnya kita berhenti kadang suka lupa gimana cara bikin ini itunya gitu. Ya, terima kasih Malik. Betul juga yang kata Malik katakan tadi, kalau misalnya kita belajar itu nggak boleh setengah-setengah, harus continue ya. Walaupun misalnya awalnya kita dapat hasil yang nggak sesuai apa yang kita inginkan, tapi kalau kita belajar secara giat dan penuh semangat gitu ya, pasti nanti hasilnya juga akan lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Malik Ibrahim. Oke, untuk